Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul biaya bahan, yang beranggotakan yang pertama Septianur Rahmawati NIM 195221090, yang kedua yaitu Salmanu Zulma NIM 195221102, yang ketiga yaitu Vinky Juni Anelia NIM 195221113. Ini saya akan menjelaskan tentang sistem pengelolaan bahan dan sistem perolehan atau pembelian bahan. Yang pertama yaitu sistem pengelolaan bahan. Akuntansi atas perolehan sampai penggunaan bahan dinilai penting dalam upaya menghitung biaya bahan atas pesanan atau terhadap departemen yang mengelola persediaan bahan dengan sistem persediaan perpetual. Dalam sistem pengelolaan bahan, terdapat 5 langkah dalam prosedur pengelolaan bahan. Untuk langkah yang pertama yaitu bagian rute produksi dan perencanaan produksi. Pada setiap jenis produksi yang dihasilkan, diperlukan urutan produksi dan penyusunan rencana dari proses produksi dan rincian kebutuhan bahan. Kebutuhan bahan yaitu seperti jenis bahan, jumlah bahan, dan kapan bahan digunakan. Untuk langkah yang kedua yaitu bukti permintaan dan pesanan pembelian bahan, yaitu dengan mengkonfirmasi kepada departemen pembelian terkait jenis dan jumlah bahan yang dibutuhkan. Kemudian departemen pembelian melakukan permintaan pembelian kepada pemasok. Kemudian langkah yang ketiga yaitu laporan penerimaan bahan. Laporan ini dibuat untuk mengetahui jumlah pembelian bahan dan pengujian atas kualitas bahan tersebut. Terdapat 3 proses dalam laporan penerimaan bahan. Proses yang pertama yaitu proses pengujian kualitas, yang kedua yaitu proses pemeriksaan bahan, yang ketiga yaitu melakukan pengesahan. Untuk yang keempat yaitu permintaan bahan. Dalam permintaan bahan, Departemen Gedung bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan bahan, yaitu menerima dan mengeluarkan bahan. Untuk yang terakhir yaitu kartu persediaan bahan, berfungsi sebagai buku pembantu persediaan bahan dan mencatat penerimaan dan pengeluaran setiap jenis bahan. Yang kedua yaitu sistem perolehan atau pembelian bahan. Penggunaan sistem perolehan atau pembelian bahan menjamin bahwa bahan yang dibeli sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan, harga yang kompetitif, dan kebutuhan produksi perusahaan. Dalam setiap perolehan bahan, prosedur-prosedur yang dilakukan yaitu sebagai berikut. Prosedur yang pertama yaitu prosedur permintaan dan pembelian bahan. Departemen Gedung selalu melakukan pengecekan terhadap persediaan bahan. Apabila bahan telah mencapai persediaan minimum, maka Departemen Gedung akan membuat surat permintaan pembelian. Untuk prosedur yang kedua yaitu prosedur order pembelian bahan. Apabila bahan telah mencapai persediaan minimum, Departemen Gedung membuat surat permintaan pembelian yang ditunjukkan kepada Departemen Pembelian untuk melakukan pembelian bahan. Prosedur yang ketiga yaitu prosedur penerimaan bahan. Pemasok mengirimkan bahan ke perusahaan sesuai surat order pembelian yang telah diterimanya. Untuk prosedur yang keempat yaitu prosedur pencatatan bahan di gudang. Departemen penerimaan bahan menyerahkan bahan ke Departemen Gedung untuk disimpan. Untuk prosedur yang terakhir yaitu prosedur pencatatan utang atas pembelian bahan, yaitu Departemen Akuntansi memeriksa kesesuaian antara dokumen utama dengan dokumen pendukung yang terkait. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai biaya perolehan bahan. Bahan merupakan unsur yang paling utama dalam proses produksi. Biaya tidak hanya termasuk dalam harga beli saja, tetapi bahan-bahan yang menunjang adanya proses produksi hingga barang-barang tersebut siap digunakan. Biaya penunjang tersebut antara lain biaya pemesanan, biaya angkut, biaya bongkar, biaya asuransi, dan biaya-biaya lainnya. Sedangkan untuk potongan atau diskon serta retur pembelian merupakan pengurangan dari biaya perolehan bahan tersebut. Yang selanjutnya yaitu mengenai sistem pemakaian bahan. Terdapat 3 macam sistem pemakaian bahan. Yang pertama yaitu mengenai 1. Prosedur permintaan bahan. Yang kedua yaitu tentang
prosedur pengeluaran bahan, dan yang ketiga yaitu tentang prosedur pencatatan pemakaian bahan. Untuk yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan materi tentang biaya pemakaian bahan. Terdapat 5 metode untuk menentukan besarnya biaya bahan yang digunakan dalam proses produksi, yaitu 1. Terkait dengan metode identifikasi khusus. Yang kedua yaitu tentang metode masuk pertama keluar pertama. Yang ketiga yaitu tentang metode masuk terakhir keluar pertama. Yang keempat tentang metode rata-rata sederhana, dan yang kelima yaitu mengenai metode rata-rata bergerak. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai sistem pencatatan bahan. Terdapat 2 macam sistem pencatatan bahan, yaitu yang pertama mengenai sistem pencatatan periodik atau fisik, dan yang kedua yaitu tentang sistem pencatatan perpetual atau kontinu. Yang pertama yaitu mengenai sistem pencatatan fisik atau yang disebut dengan sistem periodik. Metode ini digunakan oleh para perusahaan kecil di mana manajemen mengawasi langsung dalam proses produksinya tersebut. Dalam metode ini tidak mengikuti perubahan mutasi persediaan dalam melakukan pencatatan jumlah untuk bahan di akhir periode dapat diketahui saat melakukan stop opnam. Terdapat beberapa zona dalam metode pencatatan fisik ini, yaitu 1. Mengenai jurnal pembelian. Jurnalnya yaitu pembelian bahan pada utang usaha atau kas. Yang kedua yaitu jurnal mengenai pemakaian bahan. Dalam pencatatan ini tidak dilakukan pencatatan pemakaian bahan karena besarnya nilai bahan yang digunakan dalam proses produksi ditentukan dengan cara mengurangkan nilai persediaan awal ditambah dengan pembelian bahan selama satu periode dengan nilai bahan yang tersedia di persediaan akhir. Yang ketiga yaitu jurnal mengenai bahan pada akhir periode akuntansi. Pada saat perusahaan melakukan stop opnam untuk menentukan besarnya nilai persediaan di akhir periode, selanjutnya menghitung biaya bahan yang digunakan selama satu periode akuntansi. Yang kedua yaitu mengenai sistem perpetual atau kontinu. Metode ini digunakan oleh perusahaan yang besar karena manajemen tidak dapat langsung mengawasi proses dalam kegiatan tersebut. Dalam sistem perpetual ini terdapat juga jurnal-jurnal yang digunakan, yaitu 1. Mengenai jurnal pembelian bahan, yaitu persediaan bahan pada utang usaha atau kas. Yang kedua yaitu mengenai pemakaian bahan, dicatat ke dalam jurnal kemudian dicatat dalam buku pembantu persediaan. Jurnalnya yaitu barang dalam proses biaya bahan baku pada persediaan bahan baku, atau barang dalam proses overhead pabrik atau bahan pembantu pada persediaan bahan pembantu. Kemudian yang ketiga yaitu bahan pada akhir periode akuntansi, yaitu perhitungan persediaan bahan ini digunakan untuk membandingkan antara jumlah unit bahan berdasarkan perhitungan fisik dengan jumlah untuk bahan yang tercatat dalam kartu persediaan. Jadi dalam metode ini digunakan kartu persediaan sebagai acuan dalam pencatatan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya mengenai metode penilaian persediaan bahan. Dalam menghitung penilaian persediaan bahan, ada 4 metode yang akan kita gunakan dalam menentukan besarnya biaya bahan yang akan kita gunakan dalam proses produksi nanti. Metode yang pertama yaitu metode identifikasi khusus atau Special Identification Method. Metode ini merupakan metode yang menghitung persediaan dengan menggunakan biaya dan jumlah bahan yang aktual. Nah, metode identifikasi khusus dianggap sebagai metode yang paling ideal karena dalam metode ini setiap pembelian bahan akan diberikan label identitas berupa harga,
per unit beserta jumlahnya. Oleh karena itu, setiap pemakaian bahan akan langsung kita ketahui berapa besarnya biaya bahan. Nah, metode ini akan sering kita gunakan pada bahan yang memiliki harga tinggi dengan jumlah yang relatif kecil. Metode yang kedua yaitu metode rata-rata atau average method. Metode ini berasumsi bahwa bahan yang akan kita gunakan dalam proses produksi diambil secara acak dari gudang. Oleh karena itu, untuk menghitung biaya bahan per unit, kita akan menggabungkan antara persediaan awal bahan dengan pembelian bahan. Dengan demikian, untuk menghitung biaya per unit tadi, kita akan mengambil rata-rata dari biaya bahan yang ada di gudang. Nah, metode rata-rata ini menggunakan dua sistem dalam penghitungannya. Yang pertama yaitu sistem fisik yang menggunakan metode rata-rata tertimbang, dan yang kedua metode sistem perpetual yang menggunakan metode rata-rata bergerak. Metode penilaian persediaan bahan yang ketiga yaitu metode MPKP atau masuk pertama keluar pertama. Metode ini berasumsi bahwa bahan yang pertama kali kita beli adalah bahan yang pertama kali akan kita produksi. Nah, hal ini berarti nilai persediaan akhir bahan akan diambil dari bahan yang terakhir kali kita beli. Dalam perhitungan MPKP ini kita menggunakan dua sistem, yaitu sistem fisik dan sistem perpetual. Metode yang keempat atau metode yang terakhir yaitu metode MTKP atau masuk terakhir keluar pertama. Metode ini berasumsi bahwa bahan yang akan kita produksi adalah bahan yang terakhir kali kita beli. Dengan demikian, untuk menghitung persediaan bahan di akhir periode nanti akan diasumsikan dari nilai bahan yang pertama kali kita beli. Materi terakhir yang akan saya sampaikan yaitu perbandingan metode penilaian persediaan. Metode penilaian persediaan merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan karena mempengaruhi besarnya nilai persediaan yang ada di laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Dalam perekonomian, kenaikan tingkat harga-harga akan menjadi pertanda bagi naiknya tingkat inflasi. Metode MPKP dalam laporan laba rugi akan menyajikan biaya terendah, dan metode MTKP akan menyajikan biaya tertinggi. Sedangkan untuk metode rata-rata, ia akan berada di tengah antara metode MPKP dan metode MTKP. Apabila hal sebaliknya terjadi di mana harga-harga menurun, maka dalam metode MPKP biaya akan menjadi tinggi dan dalam metode MTKP biaya akan menjadi yang terendah. Sedangkan untuk metode rata-rata, ia tetap berada di tengah-tengah antara metode MPKP dan metode MTKP. Metode penilaian persediaan bahan ditentukan berdasarkan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Pihak internal perusahaan biasanya menggunakan metode rata-rata karena sifat kehati-hatiannya. Sedangkan untuk pihak eksternal atau investor, perusahaan akan menggunakan metode MPKP karena menghasilkan tingkat laba yang tinggi sebagai alat pengukur kinerja dan pertanggungjawaban manajemen. Namun, metode MPKP sendiri memiliki resiko di mana perusahaan akan membayarkan pajak yang lebih tinggi kepada pemerintah. Sedangkan menurut Undang-Undang Perpajakan di Indonesia, metode yang boleh digunakan oleh perusahaan hanyalah metode MPKP dan metode rata-rata. Kenapa metode MTKP tidak boleh? Karena metode MTKP akan menghasilkan PPh badan yang relatif rendah.